بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipermudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati ya tentang hari akhirat, tentang kondisi-kondisi yang kita semua akan menghadapinya ya. Pada pertemuan lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang hisab ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-mizan, tentang al-mizan, yaitu ditimbangnya amalan-amalan hamba. Tentu wazan dan al-mizan ya, di antara kondisi-kondisi yang berat ya yang dihadapi oleh seorang pada hari kiamat kelak, karena itu adalah salah satu kondisi-kondisi yang menentukan tentang derajat dia di surga atau di neraka yang dia akan jalani ya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Hasan Al-Basri berkata, qalat Aisyah berkata, ya Rasulullah, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat istri-istrimu ketika di hari kiamat kelak ya? Artinya engkau suami ingat enggak istrimu pada hari kiamat kelak ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi mawatina salasatin fala, adapun pada 3 kondisi aku tidak akan mengingat mereka. Al-kitab wal mizan was sirat ya. Kitab ketika penerimaan al-kitab, itu di ujung hisab, penerimaan al-kitab, kemudian al-mizan ketika timbangannya amal, dan as-sirat tatkala melewati sirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama karena dari periwayatan Al-Hasan Al-Basri dari Aisyah, sementara Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis dari Aisyah, jadi riwayatnya terputus ya, terputus. Hasan Al-Basri tabi'in, tapi dia tidak tidak meriwayatkan dari Aisyah. Demikian juga sebagian ulama menghasankan hadis ini sebagai Al-Iraqi, dan sebagian ulama mendhaifkan. Namun hadis ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain juga, Asy-Sya'bi dari Aisyah. Asy-Sya'bi juga tabi'in. Jadi ada 2 riwayat yang munqati tetapi saling menguatkan, sehingga khilaf, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi maknanya seperti tadi ya. Tadi dalam riwayat Imam Ahmad ya. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat istrimu hari kiamat? Kata Nabi, ya saya akan ingat kecuali 3 tempat. Al-kitab ketika menerima catatan amal, kemudian al-mizan ketika ditimbang amalan, dan ketiga melewati sirat. Dalam riwayat yang lain Nabi mendapati istrinya menangis, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi bertanya, wa ma yubkik, apa yang buat kau menangis? Kata istrinya, zakartun nar ya Rasulullah, aku mengingat neraka ya Rasulullah. Hal tadhkuruna yaumal qiyamah, apa kau akan mengingat kami pada hari kiamat ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba dzikru fi thalatha mawatin. Ingatan akan hilang ya, aku tidak mengingat kalian istri-istriku ya, di dalam 3 kondisi. Ya, di antaranya hina tudha'ul mawazin fala yahummu 'abdun illa nafsahu wa mizanahu ayathqulu am yakhif. Ketika timbangan-timbangan diletakkan, maka seorang tidak ada yang dia pikirkan kecuali dia fokus kecuali pada dirinya sendiri dan timbangannya, apakah timbangannya berat atau ringan. Wa indal kitab ya, dan demikian juga kitab ketika dihisab ataupun ketika diberikan catatan amal ya, atau ketika menerima buku catatan amal, fa yaqulu ha umqra'u kitabi. Wa inda sirat jahannam, dan ketika melewati sirat ya. Jadi ini di antara asar atau riwayat yang menunjukkan bahwasanya kondisi al-mizan pada hari kiamat adalah kondisi yang berat yang akan dihadapi oleh orang-orang pada hari kiamat kelak. Taib. Al-mizan. Al-mizan adalah proses setelah
al-mizan atau timbangan adalah proses setelah hisab. Jadi kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah, fungsi hisab, ya, kata beliau, ya, hisab adalah untuk klasifikasi mana yang ini amal soleh atau amal buruk, ya. Setelah itu baru kemudian al-mizan untuk ditimbang. Jadi sangat logis bahwasanya al-mizan setelah hisab, karena hisab adalah klasifikasi antara amal yang mana amal baik, mana amal yang buruk. Nah, untuk menentukan mana yang lebih berat harus ditimbang. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berdasarkan sebagian riwayat, maka setelah hisab selesai, maka seorang diberikan raportnya, catatan amalnya, ya, diberikan, ya. Maka sebagian mereka gembira menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia terima, maka dia pun ha umqra'u kitabiyah, maka dia seakan-akan bangga, dia mengatakan, lihatlah catatan amalku, dia katakan kepada orang-orang, ya, inni dhanantu anni mulaqiyah, saya waktu di dunia saya dulu menyangka saya akan bertemu dengan hisab, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun yang wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun yang menerima catatan amalnya setelah hisab dengan tangan kirinya, ya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia mengatakan, seandainya aku tidak diberikan catatan amalku. Seakan-akan terima raport. Yang pertama tadi gembira, bahkan dia mungkin pamerkan kepada orang, lihat raportku, inilah raport kehidupanku, ya, selama kehidupanku inilah raportku, hasilnya seperti ini. Yang satunya ketakutan, dia dapati bahwasanya catatan amalnya penuh dengan keburukan, ya, dan dia terima dengan tangan kiri, ya, ya, kemudian dia pun ketakutan, ya, kata dia, la ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya urusan selesai, ya, ma aghna anni maliyah, tidak ada manfaat hartaku, halaka anni sultaniyah, hilanglah seluruh kekuatanku, kekuasaanku. Tapi setelah itu baru kemudian di mizan, ya. Baik. Al-mizan secara bahasa, ya. Secara bahasa, ya, al-mizan itu, ya, bisa artinya alatul wazn al-ma'rufah, yaitu alat timbangan, dan bisa berarti maksudnya adalah al-adl, keadilan, adalah keadilan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah mengangkat langit dan Allah meletakkan keadilan. Tetapi yang dimaksud dengan mizan yang akan kita bahas tentang mizan, timbangan pada hari kiamat, adalah makna ini, alat timbangan. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Mizan, ya. Adapun dalil tentang mizan, dalilnya al-adillah dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari al-hadis. Adapun dari Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah, ya. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Dan siapa yang ringan timbangannya, artinya timbangan keburukannya lebih berat, timbangan kebaikannya ringan, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah yang sangat dalam, dilemparkan dalam neraka tersebut. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Mu'minun, ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, dan seterusnya, talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, barang siapa yang lebih berat timbangannya, maka mereka adalah orang yang beruntung.
Barang siapa yang lebih ringan timbangannya, maksudnya timbangan keburukan lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka itu orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka jahanam. Di sini Allah menggunakan kata mawazin, mawazin, timbangan, timbangan ya, ini semuanya nih, mawazin. Ya. Timbangan. Kemudian di antaranya Allah berfirman, ya, wa nadha'u mawazinal qista yaumil qiyamah Mundul qista mawazin limal qiyamah fala tuzlamu nafsun minhu syai'a fala tuzlamu nafsun. Kata Allah, kami letakkan al-mawazin, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, fala tuzlamu nafsun, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Inilah dalil Al-Qur'an menunjukkan adanya mizan. Adapun dalam hadis banyak sekali tentang dalil tentang adanya tentang adanya mizan. Contohnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanal azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi subhanal azim, ya, fil mizan. Jadi Nabi mengatakan dua kalimat, jadi ditimbang, yaitu zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci adalah setengah daripada keimanan. Setengah dari mau salat harus bersuci dulu. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan, memberatkan mizan. Berarti mizan ada hadis. Contohnya lagi Nabi SAW bersabda, athqalu ma min amalin athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling berat di mizan pada hari kiamat, mizannya seorang mukmin pada hari kiamat, seperti akhlak yang mulia. Ya, ini Nabi sebutkan tentang mizan. Ya. Baik. Yang berikutnya, bagaimana sifat mizan tersebut? Ya. Sifat-sifat mizan. Pertama, ya, mizan tersebut hakiki, ya, bukan majazi. Yang bilang majazi siapa? Yang bilang majazi sebagaimana, ya, pendapat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengatakan mizan itu majazi. Mereka mengatakan mizan maksudnya keadilan. Mizan maksudnya adalah keadilan. Ya. Kenapa? Atau kita bilang hakiki, ya. Hakiki bukan majazi, ya. Adapun Mu'tazilah, ya. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan mizan majazi. Mizan majaz, ya. Hanya majaz. Maknanya adalah keadilan. Maknanya adalah keadilan. Kalau sunnah enggak, mizan benar-benar mizan, alat timbangan. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya mizan adalah keadilan? Karena menurut mereka logika tidak mungkin bagaimana suatu yang abstrak bisa ditimbang. Menurut mereka, akal mereka, amal adalah abstrak, bukan konkret. Bagaimana bisa ditimbang? Ditimbang. Ini menurut akal mereka. Bantahannya mudah, bantahannya mereka menyelisih ijma. Ya, bantahan. Jadi bantahan pertama, mereka menyelisih ijma. Ini menyelisihi ijma ulama. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, ijma salaf bahwasanya mizan adalah hakiki, bukan suatu majazi, ya. Ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak dalil Allah merubah yang abstrak ke konkret menjadi konkret. Ya. Banyak sekali. Contoh seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Kata Nabi SAW, Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah dua surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatani. Atau gomamatani, ya. Nanti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran akan datang seperti awan yang menaungi, ya. Atau seperti kumpulan burung, ya, yang akan menaungi di atas. Jadi datang dalam bentuk sesuatu yang konkret. Contoh seperti orang ketika dalam alam barzakh,
maka datanglah amal solehnya dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang harum baunya, penampilannya aromanya harum, penampilannya indah, ya. Allah merubah menjadi suatu yang abstrak menjadi yang konkret, ya. Kemudian juga seperti kematian, ya. Yu'ta bil maut ala ha'itil kabsh. Kematian akan datangkan pada hari kiamat. Kematian dalam bentuk suatu yang konkret, dalam bentuk domba, kemudian disembelih. Maka disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka, ya. Kalau kita mungkin pahami kematian adalah suatu yang konkret, tidak bisa kita lihat, bisa didatangkan oleh Allah dalam bentuk hewan tadi. Ya, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan soleh kalau dirubah menjadi suatu yang konkret, mudah bagi Allah untuk ditimbang. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara timbangnya. Jadi menurut mereka tidak logis, menurut kita bisa saja. Allah Maha Kuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita ya takwil, maka terlalu banyak yang mau ditakwil, banyak yang ditakwil. Seperti ini bantahan daripada Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan kalau ini mau ditakwil, nanti kita semua takwil. Contoh, sirat, itu bukan sirat di atas neraka. Ini maksudnya begini, ya. Misalnya surga dan neraka itu enggak ada. Maksudnya takwilannya itu adalah kebahagiaan dan kesengsaraan yang kita rasakan di dunia. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia itulah jannah. Kesengsaraan yang kita rasakan di dunia adalah nar, seperti itu. Kalau kita jin syaitan maksudnya bisikan-bisikan jahat. Adapun malaikat adalah bisikan-bisikan menuju pada kebaikan. Nanti akhirnya semuanya bisa ditakwil. Kalau kita mau takwil mizan, artinya karena tidak masuk logika kita katakan itu adalah bukan alat tapi hanya sekedar keadilan, maka ini tidak tepat. Bantahan berikutnya bahwasanya, ya, dalam sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang juga catatan amal, bahkan pelakunya nanti akan datang. Yang mereka semua adalah konkret, catatan amal, buku konkret, ya. Pelakunya juga konkret, itu akan juga ditimbang. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sifat mizan itu hakiki, bukan majazi. Perkara yang kedua, ini pertama. Yang kedua, para salaf mengatakan mizan tersebut memiliki kifatan, yaitu dua daun timbangan. Kenapa dua timbangan? Satu daun timbangan untuk meletakkan keburukan, satu daun timbangan untuk meletakkan kebaikan. Dan ini datang dalam hadis-hadis bahwasanya mizan tersebut memiliki dua timbangan. Bagaimananya wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Cuma demikian saja. Oleh karena dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi, saya bacakan riwayatnya, ya. Sebutkan bahwasanya yudha'ul mizan yaumal qiyamah, kata Salman Al-Farisi, dan ini riwayat Salman, riwayatnya sahih, dan dia sedang berbicara tentang hari kiamat, maka dia hadis mauquf tapi fi hukmil marfu'. Seakan-akan ini hadis Nabi, karena Salman tidak mungkin ngomong hal gaib kecuali dari Nabi SAW. Dia berkata, falau yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Al-mizan diletakkan pada hari kiamat. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'ahunna. Seandainya ditimbang langit dan bumi ditimbang di timbangan tersebut, maka cukup. Menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Sampai langit dan bumi kalau ditimbang di timbangan tersebut, maka cukup. Ketika malaikat melihat timbangan yang hebat tersebut, fataqulul malaikatu, malaikat berkata, ya Rabbi, liman yazinu hadza? Ya Rabbku, ini timbangan buat timbang apa? Kata Allah, fa yaqulullah, Allah berkata, liman syi'tu min khalqi, aku menimbang siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku, dari makhlukku. Fataqulul malaika, malaikat berkata, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembah Engkau dengan sebagaimana mestinya, ya. Saking agungnya mizan tersebut. Tetapi intinya memiliki dua timbangan, dua daun timbangan, terus sangat besar, ya, sampai malaikat pun kagum melihat timbangan tersebut, ya. Adapun bagaimana detailnya, wallahu a'lam bishawab. Makanya datang dalam satu riwayat dari Abdul Malik bin Habib, dia berkata, kunna inda Ziyad al-Lakhami. Kami sedang berada di sisi Ziyad al-Lakhami, seorang ulama, adalah dari sahabat Imam Malik. Kemudian tiba-tiba datang surat kepada dia dari sebagian raja, ya.
kemudian datang surat tersebut, kemudian dia tulis balasan, wa khatamahu, kemudian dia beri stempel. Kemudian Ziyad berkata kepada kami, apa sih surat tersebut? Fahwar risalah, maka dia bilang, ini tadi risalah. Innahu sa'ala an kifatil mizan. Sungguhnya tadi surat dari sebagian raja atau pejabat. Isinya dia bertanya kepadaku tentang bagaimana dua daun timbangan mizan. Amin dhahabin, amin fiddah. Apakah dua daun timbangan tersebut dari emas atau dari perak? Pertanyaannya tentang kaifiyah. Kalau Nabi tidak menjelaskan, dari mana kita tahu? Dari perak atau dari perunggu atau dari emas? Dia tanya tentang suatu hal yang kita tidak tahu, hal yang gaib, tidak ada dalilnya. Maka raja ini atau sultan ini atau pejabat ini bertanya kepada ulama tadi. Sungguhnya dua daun timbangan tersebut terbuat dari apa? Emas atau perak? Fakatabtu ilaihi, maka aku beri jawaban kepada sultan tersebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang, tinggalkan perkara yang bukan urusannya. Apa urusan Anda terbuat dari emas atau perak? Yang penting Anda bagaimana di mizan nanti benar, itu yang jadi masalah. Bagaimana Anda bisa dengan benar. Kemudian di antara sifat-sifat mizan tersebut ya adalah adil. Adil ya. Tadi kita sebutkan wa nada'ul mawazinal qista. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nada'u mawazinal qista. Al-qista ini artinya adil. Kami meletakkan mizan dengan adil. Ini artinya adil. Ya, hanya saja para ulama sebagian disebut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tadi jilid 13 kalau tidak salah halaman 583 atau 538 nanti bisa dicek ya. Beliau menjelaskan tentang perbedaan ulama tentang al-qista. Kenapa dibaca al-qista di sini? Al-qista di sini kenapa dibaca al-qista? Yang artinya kami meletakkan timbangan yang adil. Apakah al-qista adalah na'at sifat dari al-mawazin dan dia meskipun dia mufrad tapi dia bisa menjadi na'at bagi mufrad, musanna maupun jama' ya. Atau al-qista di sini adalah maf'ul li ajlih, artinya nada'ul mawazina lil qisti, tapi ketika li-nya dihilangkan jadi al-qist. Tapi intinya semua sepakat, maksudnya kami meletakkan timbangan yang adil. Timbangan tersebut adil seadil-adilnya. Kemudian di antara sifat timbangan tersebut ya, adalah detail. Fala tuzlamu nafsun syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habatin min khardal, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini kelanjutan dari ayat tadi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun amal tersebut ya hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amal tersebut sangat kecil, kami akan datangkan. Kalau kita artikan, meskipun amal tersebut kebaikan atau keburukan sekecil atau seringan biji zarrah, seringan biji sawi, kami akan hadirkan. Itu kami akan timbang. Jadi sifat timbangan jangan khawatir, dia memiliki sifat adil dan dia memiliki sifat detail ya. Makanya seorang tidak usah ragu-ragu melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Ini ada timbangannya nanti. Allah akan hadirkan senyumanmu tersebut. Jangan kau sepelekan. Itu akan berpengaruh dan tentang akhiratmu. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma ya. Jadi ini berkaitan dengan sifat-sifat mizan ya. Taib. Kelanjutannya mizan ya. Pertama khilaf ya. Mizan hanya satu ya. Pendapat kedua ini khilaf di antara Ahlussunnah. Mizan berbilang. Dua pendapat ya. Kenapa mereka ada yang mengatakan berbilang? Karena tadi lafalnya berbilang. Karena lafalnya berbilang plural ya. Tadi firman Allah wa nada'ul mawazin. Mawazin ini plural ya, plural jamak dari singular al-mizan. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya mizan itu banyak, bukan cuma satu ya. Ya. Tapi ada yang mengatakan mizan cuma satu karena dalam banyak riwayat, karena dalam banyak riwayat juga datang
dalam lafal mufrad tadi. Ya, alhamdulillah tamla'ul mizan misalnya, alhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah tamla'ul mizan ya. Ini dalam hadis banyak, tadi sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, rata-rata datang dalam konteks mufrad. Adapun jamak, adapun lafal jamak, maka ditinjau dari banyaknya model orang yang ditimbang, yang akan ditimbang amalnya, atau banyaknya model amal itu sendiri, banyaknya model amal. Ini pendapat pertama. Ini juga pendapat Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan mizan cuma satu, tetapi datang dalam beberapa ayat dalam bentuk lafal plural jamak karena ditinjau dari orang yang mau ditimbang banyak atau amalnya sendiri yang banyak ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan mizan berbilang. Mereka mengambil zahir beberapa ayat, Audul mawazin, faman thaqulat mawazinu ya. Jadi datang dalam, terus apa maksudnya? Kenapa timbul setelah itu? Kenapa ada yang mengatakan berdasarkan jumlah orang, masing-masing orang satu timbangan, masing-masing orang satu timbangan. Ada yang mengatakan yang kedua berdasarkan amal, berdasarkan model amal. Setiap amal ada timbangannya, Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Apakah mizan itu satu ataukah berbilang? Masing-masing punya dalil, tapi intinya akan terjadi timbang ya. Kemudian perkara berikutnya, apa yang ditimbang? Kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka dalil-dalil menunjukkan ada 3 hal yang ditimbang. Ya, di antaranya yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Dalil yang kedua menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amal. Yang ketiga yang ditimbang adalah pelakunya. Datang 3 model dalil. Ya. Ya, seperti yang ditimbang amal itu sendiri, seperti tadi hadis-hadis saya sebutkan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Sungguhnya alhamdulillah memenuhi timbangan. Berarti alhamdulillah kan amalnya. Atau tadi kalimatani khafifalatani 'ala lisani habibatin rahmani thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh mulut, dicintai oleh Allah, kemudian berat di timbangan. Berarti zikirnya yang ditimbang. Contohnya tadi, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti amal akhlak yang mulia. Berarti yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan. Ada juga dalam menjadikan ditimbangan adalah catatan amal, yaitu kisah hadis Sahibul Bitaqah ya. Hadis tentang pemilik kartu. Ini disebut dengan hadis Sahibul Bitaqah ya. Terkenal hadis ini. Adapun bunyi hadisnya kira-kira demikian, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ya. Ala ru'usil khalaiq. Bahwasanya ada salah seorang dari umatku dipanggil namanya, diteriakin namanya untuk hadir di hadapan khalayak. Jadi dia ditimbang di hadapan khalayak. Orang pada melihat. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddul basar. Maka dibentangkan di hadapan dia 99 catatan amal, isinya semua maksiat. Setiap catatan amal kalau dibentangkan sejauh mata memandang, isinya maksiat tok. Di hadapan dia siap untuk ditimbang untuk diletakkan pada daun timbangan keburukan. Maka ditanyakan kepada dia, hal hazala maka katabatil hafizun, apakah malaikat tukang catat dulu salah catat? Mungkin salah catat begitu catat ternyata ada salah ya. Kau mungkin hanya mencuri sekali tulis 2 kali, mungkin kau hanya melihat cewek 2 kali ditulis 5 kali, mungkin malaikat salah catat. Kata dia tidak ada salah catat, semuanya benar. Dia ingat semuanya. Ya. File terbuka semua dia ingat, tidak ada yang salah. Ya, maka sampai dia takut, dia khawatir. Maka Allah mengatakan, indaka ya, sungguhnya kau punya laka indana hasanah, kau punya kebaikan di sisi kami. Ya, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Kata Allah, innaka lan tudzamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dia mengatakan, ya Rabbi ya Allah, ma hadhil bitaqah ma haula sijillat. Apa pengaruhnya satu kartu dibandingkan dengan catatan keburukan yang begitu banyak? Kata Allah, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ketika diletakkan catatan keburukan di timbangan keburukan, la ilallah timbangan kebaikan, maka ternyata lebih berat timbangan kebaikan. Lebih berat timbangan kebaikan. Ini dalil bahwasanya yang diletakkan di timbangan catatan amal. Hadis namanya disebut hadis pemilik kartu la ilaha illallah.
yang diletakkan di timbangan catatan amalnya. Kemudian ada hadis lagi yang menunjukkan ditimbang adalah pelakunya, seperti hadis Ibnu Mas'ud, hadis tentang Ibnu Mas'ud dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mungkin sedang mencari kayu siwak kalau tidak salah, tiba-tiba ada angin yang bertiup sehingga tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud, dan betisnya kurus. Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Ya, maka sebagian sahabat tertawa melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Apa yang buat kalian tertawa? Sahabat jujur, "Min diqqati saqahi ya Rasulullah." Karena kecilnya betisnya. Kata Nabi SAW, "Lahuma fil mizan yaumal qiyamah." Ya. Athqal min Jabal Uhud. Itu dua betis nanti kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya pelakunya juga ditimbang. Pelakunya juga ditimbang, ya. Kemudian juga datang dalam satu hadis, yu'ta birrajulil kafir as-samin, ya. Akan datangkan pada hari kiamat seorang kafir yang gemuk, diletakkan di daun timbangan, ya. Kemudian la yazinu indallah janaha ba'udhah. Ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Timbang tapi nilainya tidak ada. Kenapa dia kafir meskipun berat badan? Ibnu Mas'ud yang kurus tapi tubuhnya penuh dengan keimanan, maka jadi berat. Jadi ada hadis menunjukkan yang ditimbang adalah amal kebaikan, ada hadis yang menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amalnya, ada hadis yang menunjukkan pelakunya yang ditimbang. Semuanya masing-masing punya dalil. Terus bagaimana mengkompromikan ini semua? Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ditimbang seluruhnya, seperti Al-Hafidz Al-Hakami. Dalam sebagian riwayat, cuma saya belum cek tentang kesahihannya, disebutkan seorang ditimbang, maka ditambahkan lagi catatan amalnya. Dia diletakkan di timbangan, ditambah lagi catatan amalnya, seakan-akan semuanya ditimbang. Ada yang mengatakan tidak, masing-masing kondisi, sesuai kondisi. Ada yang dikondisikan cuma ditimbang cuma amalnya, ada yang dikondisikan ditimbang adalah kartunya, seperti Sahibul Bitaqah kisahnya, ada yang dikondisikan cuma ditimbang adalah pelakunya. Tapi semua itu masalah beratnya adalah kembali kepada kualitas amal. Semuanya apakah yang ditimbang amal, apa yang ditimbang catatan amalnya, apakah yang ditimbang pelakunya, maka semua kembali pada kualitas amal, ya. Beratnya, berat atau tidak beratnya, berat atau tidaknya, berat atau ringan, kembali kepada kualitas amal. Seperti la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Setiap orang mukmin punya kartu la ilaha illallah semuanya. Tetapi apakah kartunya berat seperti ini? Tidak semuanya. Karena kualitas tauhid seorang berbeda-beda. Semakin orang tauhidnya tinggi, maka kartu la ilaha illallah semakin berat jika diletakkan di timbangan. Akhlak baik, banyak orang punya akhlak baik, tapi tingkat beda-beda. Murah senyum ada, tapi ada orang murah senyum dengan tulus, kemudian beda. Akhlak satu orang dengan yang lainnya beda, ya. Sama alhamdulillah, sama-sama ditimbang. Salat sama-sama ditimbang, tapi salat yang satu berbeda dengan salat yang lain. Oleh karenanya, ini semua apakah yang ditimbang amal atau catatan amal atau pelakunya kembali kepada kualitas amal itu sendiri. Maka seorang berusaha, umur kita yang terbatas, kemampuan kita terbatas, berusaha beramal dengan amal yang kualitas tinggi. Baik dalam sedekah, usahakan seikhlas-ikhlasnya, sesembunyi-sembunyinya, ya, baik dalam dakwah, usahakan seikhlas-ikhlasnya. Kemudian berbuat sama orang tua sebaik-baiknya, ya, berbuat baik kepada keluarga, anak istri sebaik-baiknya, sehingga kualitas amal kita, karena kita akan mengerjakan dalam waktu yang sama, tinggal kualitas nggak kualitas kembali kepada kita. Kita sholat yang benar. Bagaimana dua orang sholat antara satu dengan berdampingan, gerakannya sama tapi timbangannya antara langit dan bumi kualitasnya. Maka waktu kita berjalan, jangan kita habiskan waktu kita dengan amal yang tidak berkualitas. Berusaha, ya. Kalau kita berusaha menuju amal berkualitas, maka akan nampak pengaruhnya tatkala ditimbang pada hari kiamat kelak. Baik, masalah berikutnya, apakah orang kafir ditimbang amalnya? Masalah ini dia sebenarnya kalau saya pikirkan adalah khilaf. Khilaf ini kembali kepada khilaf tentang apakah orang kafir dihisab juga atau tidak, ya. Ini khilaf. Wallahu alam, kembali kepada dia adalah cabang dari khilaf tentang, ya, hisab, ya. Yes. Atau khilaf sebagaimana khilaf dalam masalah hisab. Apa orang kafir dihisab juga? Sama khilaf. Yang lebih kuat, pendapat yang kuat, orang kafir juga di mizan, ya. Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, sudah saya tuliskan tadi, ya. Faman saqulat wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha karihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan ya, dalam surat Al-Mu'minun ya. Dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 102 sampai ayat 105 ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah berfirman setelah itu ini ayat 102 sampai 105 ya. 23 102 sampai 105. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Saya ulangi, saya baca ayatnya. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah yang merugikan diri mereka di neraka kekal. Ini menunjukkan ini orang kafir. Di neraka kekal. Fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka ditampar oleh api. Wa hum fiha kalihun, mereka menjadi cacat dalam neraka jahannam. Allah berfirman, "Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun?" Bukankah ayat kami telah dibacakan kepada kalian, kalian mendustakan? Yang mendustakan ayat Allah maksudnya orang kafir. Ini dalil sangat tegas bahwasanya orang kafir juga di mizan, ya. Orang kafir di mizan, ya. Tinggal kenapa di mizan? Ya, kita sebut banyak hikmahnya, mungkin untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk mengetahui derajatnya di neraka seperti apa, ya, seperti kita bicara ketika tentang hisab. Ketika tentang hisab, ya. Jadi, orang kafir yang benar juga ditimbang. Baik. Adakah orang yang tidak ditimbang? Para ulama mengatakan ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Kan kita sampaikan bahwasanya mizan adalah cabang daripada hisab. Setelah hisab baru di mizan. Nah, kalau dia tidak dihisab, ya dia langsung juga masuk surga tanpa mizan. Tahu Allah langsung taruh di tempat terserah Allah di mana. Allah sudah tahu dia masuk ke mana. Tapi dia mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Sama. Ada juga kata sebagian ulama kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada orang kafir masuk neraka tanpa hisab, tanpa mizan. Kenapa dia masuk neraka tanpa hisab, tanpa mizan? Ya, tanpa hisab dan tanpa mizan. Sebagian ulama mengatakan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena memang dia dosanya terlalu banyak dan kebaikannya nggak dianggap, nggak perlu dihisab, nggak perlu langsung aja. Ya. Ada orang kafir dihisab, mungkin dihisab di mizan karena ada kebaikannya. Kebaikannya ini mungkin membuat derajatnya di neraka agak naik dikit, mungkin seperti itu ya. Wallahu alam. Tapi ini orang isinya keburukan, tok tidak ada kebaikan. Ada orang kafir punya kebaikan, baik sama tetangga, sosial, relawan, sumbangan, banyak ya. Itu mungkin yang perlu ditimbang, perlu dihisab, perlu ditimbang. Tapi kalau ada yang kecil, jahat, kejam, tidak punya kebaikan sama sekali, maka langsung masuk neraka tanpa hisab dan tanpa mizan. Dan juga ada orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa mizan. Ya. Taib. Yang terakhir, ya, hasil dari timbangan. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika lebih berat kebajikan, maka masuk surga. Kemudian, yang kedua, jika sama berat, maka menjadi ashabul a'raf. Siapakah ashabul a'raf yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Mereka adalah orang-orang tasawat hasanatum wa sayyi'atum, sama timbangannya. Kebaikan kemudian ternyata sama. Ada orang seperti sekelompok orang. Maka mereka ditahan dulu di suatu tempat, orang-orang sudah masuk surga, masuk neraka, mereka belum. Mereka Allah sebutkan dialog mereka dalam surat Al-A'raf ya. Nada ashabul a'raf ashabul a'raf berbicara dengan penghuni neraka, melihat penghuni surga, melihat neraka. Mereka ditahan dalam waktu tertentu, namun setelah itu Allah masukkan mereka dalam surga. Tapi ini ujungnya masuk surga, tapi terlambat. Yang ketiga, lebih ringan kebajikannya, dalam artian yaitu lebih berat keburukannya. Ini artinya masuk neraka ya, harusnya masuk neraka, kecuali ya, dapat syafaat atau diampuni oleh Allah atau yang lain-lainnya ya, kecuali mungkin diampuni Allah atau dapat syafaat, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi aturannya harusnya dia masuk neraka jahanam. Dari sini kita tahu, ikhwan, ya, sebagai penutup saya bacakan artinya pentingnya kita beramal soleh. Berkata Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, beliau berkata,
Yuhasabun nasu yaumal qiyamah. Manusia akan dihisab pada hari kiamat kelak, dihisab kemudian ditimbang. Faman kanat hasanatuhu aktsara min sayyiatihi biwahidatin dakhala al-jannah. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan meskipun satu saja, satu poin saja. Ya, satu kebaikan saja. Kita baca alif lam mim sudah berapa poin? 30 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Nah, kalau ditimbang ternyata kebaikan kita lebih berat satu kebaikan saja, bukan 30, satu kebaikan saja, dakhalal jannah, maka masuk surga. Wa man kanat hasanatuhu aktsara min hasanati wa man kanat sayyi'atuhu aktsara min hasanati biwahidatin dakhalan nar. Barang siapa yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya meskipun satu keburukan saja, ya. Sedikit saja, beda tipis saja, sudah masuk neraka jahanam, ya. Wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf. Barang siapa yang kebaikannya keburukannya sama, maka termasuk dari ashabul a'raf, ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seorang berusaha jangan meremehkan segala kebaikan dan jangan melakukan kemaksiatan, ya. Jangan menzalimi orang dengan ghibah, dengan namimah, dengan merendahkan, dengan menghina. Karena kita akan mentransfer kebaikan kita. Repot pada hari kiamat kelak. Kita mentransfer padahal saat itu kita lagi butuh-butuhnya dengan kebaikan, ya. Seorang anak bisa lupa dengan bapaknya, bapak lupa dengan anaknya gara-gara dia sendiri butuhnya. Terjamin keselamatan, dia butuh kebaikan. Kebaikan sedikit pun sangat berpengaruh pada hari kiamat kala. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka tanya jawab. Tadi sudah ditanyakan, apa mizan hanya untuk orang muslim saja? Itu sudah kita bahas, orang kafir juga di mizan. Apakah kelak di mizan banyak hamba yang berlari dari hambanya yang lain, seperti orang tua lari dari anaknya karena tidak menunaikan haknya, atau bahkan sebaliknya? Tidak bisa lari. Ia lari mungkin di awal di padang mahsyar, tapi akan tetap tertangkap, digiring, dan dia harus melewati proses-proses tersebut. Lari kemana? Alam padang mahsyar tidak bisa lari. Lari ke sana kembali lagi, ya, tetap ketangkap, ya. Apalagi hari tersebut sangat panjang, ya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, ya. Hari di mana panjangnya 50.000 tahun. Jadi proses dari hari kebangkitan sampai masuk neraka dan surga ini 50.000 tahun. Kalau sudah masuk neraka atau surga abadi. Tapi proses antara sejak dibangkitkan sampai sirat, lewat sirat, kontarah, ini semuanya 50.000 tahun. Dari semua makhluk yang telah Allah ciptakan, mengapa hanya manusia dan jin yang diuji sehingga ada yang masuk surga dan neraka, sedangkan malaikat yang hanya tidak memiliki nafsu sehingga mereka tidak akan pernah merasakan api neraka? Ini tentu hal yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba hanya tunduk. Banyak hal yang kita tidak tahu jawabannya, ya. Kenapa Allah ciptakan kita, kenapa Allah ciptakan jin, kenapa Allah ciptakan alam semesta, kenapa Allah harus menguji kita, kenapa malaikat tidak diuji, kenapa kita harus ada, kenapa Tuhan harus ada, ini semua tidak usah. Kenyataannya Anda sekarang ada, Anda sekarang dapat syariat, itu Anda pikirkan yang bermanfaat, ya. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang tinggal yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagaimana? Gimana beramal soleh masuk surga, jelas. Kita sudah lihat bagaimana orang-orang beriman, orang soleh, ya, mereka bahagia di dunia sebelum di akhirat, ya. Bagaimana mereka dimuliakan. Sebaliknya orang yang bejat, orang yang mereka sombong sebentar, kemudian nanti bagaimana. Intinya enggak usah kita pikirkan itu. Ini rahasia Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Misal bagaimana orang yang keburukannya lebih berat daripada kebajikannya bisa mendapat syafaat, sudah kita jawab tadi. Mungkin saja bisa jadi kata para ulama, di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yastahiq dukhulan nar. Dia sebenarnya berhak masuk neraka, tapi Nabi ke syafaat enggak jadi masuk neraka. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kedua, dia sudah masuk neraka. Seharusnya lama di neraka, kasih syafaat keluar cepat. Dapat syafaat keluar cepat dari penjara. Harusnya penjaranya 7 tahun, baru 2 tahun sudah keluar. Ya, ini urusan syafaat, urusan di akhirat. Yang penting Anda berusaha bertakwa kepada Allah. Karena yang memberi syafaat harus dengan izin Allah, yang dikasih syafaat juga harus dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana syafaatnya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.